بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Di dalam pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan tafsir surat Asy-Syams dan sekarang kita masuk tafsir surat Al-Balad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan memanjangkan umur kita dalam kesehatan dan kebaikan, melimpahkan rezeki kita yang berkah dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk surat Al-Balad. Balad secara bahasa artinya adalah negeri. Al-Balad secara bahasa adalah negeri. Balad. Namun yang dimaksud dengan Al-Balad di sini adalah Makkah. Ada al-nya. Al itu di dalam bahasa Arab sangat menentukan untuk mengkhususkan kalimat yang sifatnya umum. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh-sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah, yang disebut dengan Makkah Al-Mukarramah, Makkatul Mukarramah, atau di dalam Al-Quran juga disebut dengan Bakkah. Ada beberapa nama Makkah, yang masyhur adalah Makkah, kemudian juga Bakkah, kemudian juga di dalam Al-Quran disebut dengan Ummul Qura, dan juga Al-Haram, dan juga Al-Haram. Itu beberapa penamaan dari negeri-negeri daripada negeri Makkah. Ya, kalau di Indonesia ya kadang-kadang kita bilang Indonesia, kadang-kadang Nusantara. Orang yang siri, yang jahat bilang Konoha, kurang ajar itu. Itu namanya orang tidak menghargai negeri sendiri. Jadi Makkah yang dimaksud dengan Al-Balad di sini adalah negeri Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri Makkah, negeri yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah ketika beliau melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Setelah beliau keluar dari kota Makkah,
beliau tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik arah ke kota Makkah. Beliau menghentikan langkah dan berbalik arah menghadap kota Makkah. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi innaka la ahabbul biqa'i ilallah wa ahabbul biqa'i ilayya." Demi Allah, sungguh engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan negeri yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Kalaulah seandainya pendudukmu tidak mengusir saya tidak akan keluar meninggalkan. Beliau keluar dari kota Makkah dalam keadaan hatinya terpikat dengan kota Makkah, negeri yang sangat dicintainya. Tetapi apa boleh buat, beliau tidak berdaya untuk tetap memaksakan diri tinggal di Makkah. Cintanya kepada Makkah tertanam di dalam hati mereka, demikian pula para sahabat. Sehingga awal tiba di kota Madinah mereka sakit-sakitan, mereka rindu ingin kembali ke Makkah. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allahumma habbib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina Makkah wanqul hummaha ila Taif. Sampai akhirnya beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla, ya Allah, tanamkanlah di hati-hati kami rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana cintanya kami kepada kota Makkah, dan pindahkan penyakit demamnya ke Taif. Saat itu Taif belum dibebaskan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau di Makkah itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, waj'al afidatan nasi tahwi ilaiha, dan jadikan ya Allah jadikan negeri Makkah ini negeri yang selalu dirindukan dan dicintai oleh kaum muslimin. Masya Allah. Makanya enggak heran kalau di Indonesia ini kadang-kadang bicara, kalau sudah ada ustadz dari Madinah bilangnya Wahabi, tapi mereka kalau sudah haji rindu ingin balik lagi. Kalau mereka sudah umrah, bahkan kalau yang tua-tua sudah mau pergi haji, pingin mati di sana. Padahal sudah ngerti di sana kuburannya nggak bakal di nisan. Tapi itulah doa Nabi Ibrahim. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaih. Sedangkan Madinah adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina Makkah. Makanya hati kita, hati setiap muslim tidak akan pernah lepas dari dua negeri ini. Ketika dia berangkat mesti dua negeri ini yang dia rindukan, Madinah Makkah. Madinah Makkah, berkat daripada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sementara orang-orang Yahudi atau sektenya mereka misalnya Syiah sama enggak akan pernah merindukan dua negeri itu. Karena memang Nabi Ibrahim berdoa dan Rasul berdoa untuk kaum muslimin. La uqsimu bihadzal balad. Kemudian ayat yang kedua, wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad bertempat di negeri Makkah ini. Ini di dalam terjemah salah satu maknanya. Wa anta hillun, dan engkau wahai Muhammad, saya bersumpah dengan negeri Makkah selama engkau bertempat di negeri ini. Ini makna yang ada di dalam terjemah. Namun makna yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa maksud daripada wa anta hillun bihadzal balad, hillun ay halal. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya halalkan negeri Makkah untuk melakukan peperangan, tapi hari itu aja. Pada saat Fathu
Makkah. Karena dari zaman jahiliyah, dari zaman dahulu, zaman Nabi Ibrahim, dan orang-orang jahiliyah pun itu sudah sangat mengkeramat, sudah sangat benar-benar mereka meyakini dan sangat menghargai bahwa Makkah adalah negeri Al-Haram. Tidak boleh berperang di dalamnya, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh, sangat menghargai. Sehingga, dan sampai sekarang pemerintah Arab Saudi, Masya Allah, mereka masih menjaga itu. Kedutaan negara-negara non-muslim, negara-negara kafir, mereka mesti dipusatkan di luar Haramain. Dan di sana ada batas yang namanya Hududul Haram, batas negeri-negeri haram. Lalu kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi penduduk Makkah pada saat Fathu Makkah? Diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad, khusus engkau, saya halalkan untuk melakukan peperangan, untuk menyerang, untuk melakukan peperangan di tengah-tengah kota Makkah, demi untuk membebaskannya dari kesyirikan. Itu makna yang lebih kuat, bahwa ayat ini adalah izin dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita, silahkan kamu wahai Muhammad gempur kota Makkah. Silahkan kamu boleh memerangi. Nah, itu waktu 1 hari sampai asar. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala innaha qad adat hurmatuha. Ketahuilah bahwa mulai hari ini juga, mulai hari sore ini sampai esok hari, Makkah sudah kembali ke haramannya seperti semula. Tidak boleh lagi perang di dalamnya. Karena Makkah sudah berubah menjadi negara Islam setelah Fathu Makkah. Nah, itu dalam 1 hari itu, dalam 1 hari dari malamnya, dari sampai asar itu, Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalalkan kepada Rasul, silahkan Anda perangi orang-orang Makkah yang kufur, yang ingkar. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut beberapa nama orang-orang yang selama ini luar biasa permusuhannya kepada Islam, termasuk diantaranya Ikrimah bin Abi Jahl. Beliau menyebutkan beberapa nama, bahwa mereka-mereka yang saya sebutkan namanya ini tidak ada perlindungan. Sekalipun mereka bergelantungan di tirai Ka'bah, bunuh mereka. Padahal itu nggak boleh aslinya, tapi pada saat itu Allah izinkan. Mereka bergelantungan, berlindung di Ka'bah. Kenapa mereka berlindung di tirai Ka'bah? Karena mereka tahu kalau berlindung di tirai Ka'bah itu mesti aman, nggak bakal dibunuh oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengumumkan, fulan, mereka bergelantungan di tirai Ka'bah pun bunuh, dihalalkan. Nah, sampai akhirnya kemudian dicari, Ikrimah bin Abi Jahal melarikan diri. Kemudian ada lagi 2 orang yang disebut namanya oleh Rasul. Mereka masuk ke rumah Ummu Hani, bibinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tahu betapa kedudukan Ummu Hani di mata Rasulullah. Pada saat Isra Mi'raj Rasulullah dari rumah Ummu Hani, Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram, bukan berarti Rasulullah tidur di Masjidil Haram. Beliau berada di rumah Ummu Hani, tetapi Allah sebutkan dari Masjidil Haram. Makanya dari hadis-hadis ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama mengatakan bahwa yang namanya Makkah semuanya adalah haram. Sehingga kita salat di Masjidil Haram ataupun salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram, pahalanya sama, tetap 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lain. Karena Rasul ketika Isra Mi'raj dari rumah Ummu Hani, Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram. Allah sebutkan Masjidil Haram, padahal dari Ummu Hani. 2 orang kemudian berlindung di rumah Ummu Hani. Maka kemudian Ummu Hani datang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 2 orang yang Anda halalkan darahnya saya lindungi. Maka Rasulullah mengumumkan, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani.
kita telah memberikan perlindungan kepada engkau orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Jadi itu makna wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad halal di negeri ini. Saat itu saja. Saat itu saja. Setelah itu sudah haram lagi. Kembali sampai hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Waqad 'adat hurmatuha ila qiyamis sa'ah." Dan sudah kembali pengharamannya sampai hari kiamat. Itu makanya kenapa negeri dinamakan negeri Haramain. Ya, banyak kemuliaan yang ada di sana, Masya Allah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya halalkan, saya izinkan sehari di negeri Makkah ini, dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah yang disebut dengan Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah dari kesyirikan. Satu hari, karena mereka orang-orang Makkah tidak ada persiapan perang. Makanya kenapa begitu cepat mereka dikepung? Karena tidak ada persiapan perang mereka. Mereka lengah, orang-orang Makkah mereka lengah. Mereka tidur nyenyak, mereka merasa tenang, mereka merasa aman. Selama ini semua negeri-negeri tetangga segan, takut pada mereka. Mereka pun merasa terlena. Nah, enggak taunya sudah terkepung oleh kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak ada persiapan perang. Akhirnya tidak ada pilihan bagi mereka kecuali menyerah. Kecuali menyerah. Setelah mereka menyerah, dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Beliau khutbah di hadapan mereka. Statusnya orang-orang Makkah saat itu adalah budak. Tawanan perang. Berarti status mereka adalah diperbudak. Tawanan perang, dibagi-bagikan. Tetapi itu yang menghantui orang-orang Makkah, habis kita jadi budak ini. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah di hadapan mereka, beliau mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaqa." Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing, kalian semua saya bebaskan. Tidak ada satupun yang ditawan dan tidak ada satupun yang diperbudak. Mereka semua dimuliakan, maka ini juga salah satu faktor yang menyebabkan mereka berlomba-lomba menganut agama Allah, berlomba-lomba masuk ke dalam Islam, karena mereka melihat betapa mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Wa walidin wa ma walad, ini sumpah yang ketiga dari Allah Azza wa Jalla. Wa walidin wa ma walad. Al-walid alladhi yalid, wa ma walad al-aqir. Wa walidin. Kata Imam Ibnu Katsir, wa walidin, dan demi orang yang al-walid, yang beranak. Wa ma walad, dan yang tidak beranak. Jadi di situ ma di dalam bahasa Arab, wa ma walad, kalau kita berdasarkan terjemah, demi pertalian bapak dan anak. Berarti ma-nya di sini dinamakan di dalam bahasa Arab ma mausulah. Tetapi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ma-nya nafiyah. Wa walidin, demi orang yang punya anak. Wa ma walad, demi orang yang tidak punya anak. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang diterjemah, wa walidin, demi ayah. Wa ma walad, dan yang dilahirkannya. Berarti Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan ayah dan anak, orang tua dengan anak, yang menunjukkan hubungan erat keduanya yang tidak akan pernah terlepaskan. Tidak ada mantan ayah, mantan anak, mesti sudah mati pun tetap disebut. Yang ada mantan istri, mantan suami, itu yang ada. Tapi mantan anak nggak ada.
mantan orang tua nggak ada, semua tetap aja. Wa walidin wa walad. Artinya ini menunjukkan begitu eratnya hubungan di antara dua insan ini. Dua insan ini antara orang tua dengan ayah, antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, karena memang adalah darah dagingnya sendiri. Darah dagingnya sendiri. Kemudian wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini menjelaskan atau menyingkap rahasia kehidupan kita di dunia ini, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla susah payah. Bukan Allah yang susah payah menciptakan. Allah menciptakan gak susah payah, gak capek. Manusianya yang susah dan payah. Itulah kehidupan kita. Dan inilah fenomena yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Manusia tumbuh besar, ya, masih kecil, gak mikir, begitu besar dikit, mikir kerjaan. Begitu dapat kerjaan, senang, alhamdulillah dapat kerjaan. Lalu apa kemudian begitu dapat kerjaan gak capek, tambah capek. Tambah capek. Kemudian setelah tamat semuanya, capek membujang, capek lajang, nikah. Begitu nikah apa nggak capek, tambah capek. Tapi aneh, capek tapi akhirnya mau punya anak lagi. Sudahlah capeknya sampai di sini ajalah daripada nanti punya anak. Enggak juga, tetap ingin punya anak. Punya anak satu capek tapi ingin punya anak lagi. Anaknya besar, dari kecil anaknya sudah mikir, ya Allah, setiap pekan harus beli susu. Kecil anak. Udah orang tua berpikir, besar dikit, insya Allah lumayanlah. Kalau yang biasa untuk beli susu per pekan sampai 100.000 sampai 200.000 untuk beli susu anak, berarti insya Allah gede dikit. Anak ini lepas susuan, lepas dot, ya sudah paling gak ringan lah. Orang tua berpikir begitu. Ternyata begitu lepas susu masuk sekolah. Astagfirullahaladzim. Lepas dot masuk sekolah, duit lagi. Selepas sekolah kuliah, duit lagi. Selesai kuliah, minta duit modal untuk kerja, duit lagi. Sampai mati manusia capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Makanya orang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang jauh dari ibadah. Enggak akan pernah. Karena apa? Nikmatnya hidup, kebahagiaan hidup itu pada saat kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, khusyuk. Ada duit gak ada duit, pokoknya bacaannya tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada duit gak ada duit, sakit sehat, tetap aja begitu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak ada orang sholat kemudian tidak Alhamdulillahi Rabbil Alamin karena gak ada duit. Gak ada, semuanya mesti begitu. Orang kalau tidak pernah merasakan lezatnya ibadah, gak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup. Apa sih? Orang karaokean bahagia, bahagia apa? Bahagia apaan? Karaokean enak-enak. Begitu pulang ke rumah spot jantung, ketahuan istri enggak ya? Ketahuan teman enggak? Ketahuan ini? Enggak ada. Manusia capek. Maka jangan pernah kita berpikir hidup di dunia ini pengennya enak. Ya Allah, saya sudah capek hidup dalam ujian terus, ya Allah, kapan aku bisa hidup bahagia, tenang ya Allah. Tahu-tahu habis doa begitu tidur sudah innalillah. Kenapa? Itu berarti Anda sudah putus asa dari dunia. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ada orang yang meninggal,
Beliau mengatakan mustarihun wa mustarah. Orang yang meninggal itu mustarih, istirahat. Baru orang kalau sudah meninggal baru istirahat. Kalau orang baik, kalau orang jahat mustarah, orang lain atau masyarakat istirahat dari kejahatan dia. Coba itu kalau setannya meninggal, mustarah. Paling tidak kita istirahat dari kejahatan dia. Mustarih, orang yang beriman. Orang yang beriman meninggal, istirahat. Sudah. Orang jahat meninggal, orang lain istirahat dari kejahatan dia. Makanya ketika Rasul SAW dalam keadaan sakaratul maut, Fatimah radhiyallahu anha berteriak. Fatimah sebagai wanita yang maklum melihat ayahnya seperti itu, wajahnya ditutup dengan kain, pingsan ditutup dengan kain, nanti begitu sadar dilepas lagi. Fatimah radhiyallahu anha berteriak dengan suara keras, wa karba abatah. Salam. Ini dinamakan dalam bahasa Arab munadah nudbah. Wa karba abatah. Duhai betapa payahnya engkau hai ayahku. Betapa beratnya perjuanganmu hai ayahku. Padahal ini Nabi. Tetapi tetap aja mau Nabi mau enggak, tetap aja yang namanya maut, wajahat sakratul mauti bil haq. Mati itu sekarat. Rasul SAW ketika Fatimah berteriak seperti itu sempat dengar. Dan beliau pun langsung nyaut. Laisa ala abiki karbun ba'dal yawm. Wahai putriku, tenanglah engkau. Tidak akan pernah lagi ayahmu merasakan capek setelah ini. Ini sudah perjuangan terakhir, sudah. Kan enak begitu. Jadi camkan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan Anda wahai manusia untuk capek. Ya memang kita capek. Mana ada manusia yang gak capek di dunia ini? Orang bayangkan enak ya jadi presiden. Ya enak karena kita bayangkan. Begitu yang jadi presiden. Nggak enak. Kemana-mana dikawal. Nggak boleh pilek dikit. Kunjungan luar negeri ini itu Masya Allah. Ya capek lah. Berat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tapi itulah manusia. Bahwa memang kita tercipta untuk capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan kamu wahai manusia untuk capek. Ada cerita, ini bukan asbabun nuzul tapi cerita aja. Cerita zaman Arab kuno. Ada seorang wanita ribut dengan suaminya. Biasalah senjatanya perempuan kalau ribut sama suami ngambek lari ke rumah orang tua. Padahal dia nggak sadar orang tuanya juga lagi tengkar di sana. Tapi maklum namanya perempuan pakai perasaan. Lari keluar dari rumah maghrib. Keluar dari rumah dengan penuh amarah, penuh dongkol, jengkel pada suaminya karena ribut. Lewat di depan masjid sedang sholat maghrib. Imam membaca surat ini. La uqsimu bihadzal balad. وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Itu kakinya itu kayak direm. Kakinya itu kata dia kayak ada yang rem itu kakinya. Langsung berhenti langkahnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan kalian wahai manusia untuk capek. Iya ya, ya inilah dunia. Inilah capek. Pulang ke rumah dia akhirnya. Kenapa? Dia ini berarti perempuan sadar, perempuan waras. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Dia berpikir, kalau saya tetap melanjutkan langkah saya ke rumah orang tua saya karena tengkar sama suami saya, bisa jadi sampai di rumah juga bapak dia nggak ada di rumah. Kenapa? Lagi di masjid. Kenapa di masjid? Tengkar sama ibunya. Hah? Sampai di rumah nangis-nangis di depan ibunya, Bu. Masya Allah minta nasihat, Bu. Suami saya begini, begini, begitu, begini, begitu. Ibunya nangis. Padahal ibunya nangis itu bukan karena kasihan. Ibunya nangis dalam hati, ya Allah nak, bapakmu sama bejatnya dengan suamimu. Orang apa yang mau dikesuruh dunia? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya apa? Orang nikah itu berarti sudah siap mandiri. Dengan segala tantangan hidup hadapi berdua. Jangan hanya enaknya aja yang dihadapi berdua. Tantangan hidup hadapi berdua. Jangan ada kakak, jangan ada adik, jangan ada ibu, jangan ada bapak, jangan ada mertua yang tahu masalah rumah tangga. Jangan ada anak, jangan ada siapa-siapa yang tahu masalah rumah tangga. Hadapi berdua. Nah, udah kalaupun mau diam-diaman, diam-diaman aja dalam rumah. Gak perlu anak tahu, gak perlu orang tua tahu, gak perlu ada orang terlibat. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ntar lagi capek, habis itu hilang capeknya, udah baikan. Jadi gak ada yang ketawain orang. Gak diketawain orang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Capek. Rasul sallallahu alaihi wasallam capek. Para nabi capek. Siapapun capek di dunia ini. Gak ada yang hidup di dunia ini untuk gak capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mencapek kita ini. Nah, baru kemarin kita duduk ya di rumah salah satu ikhwan kita, pengusaha besar dia. Duduk ini sama teman-teman. Ustaz, aduh saya ini lagi sering sakit kepala. Pusing kepala saya. Kira obatnya apa? Saya bilang ke teman-teman, ini ya dengarkan ya antum ya. Ternyata sama aja, orang punya duit gak punya duit tetap kepalanya pusing. Ketawa semua, iya ya. Udah itulah dunia. Itulah realita yang kita alami di dunia. Kenapa hidup kita ini tersiksa? Karena kita selalu merasa paling sengsara dan memandang hidup orang lain bahagia. Itu yang bikin kita sering sakit-sakitan ini. Karena kita merasa hidup kita paling susah dan orang lain paling enak. Karena kita selalu memandang hidup kita paling sengsara, orang lain paling nikmat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, memberikan salah satu tips kebahagiaan hidup, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim azwajan, sampai akhir ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kamu ingin menikmati hidup, pandangi apa yang Allah berikan kepada kamu, jangan pernah memandang apa yang Allah berikan pada orang lain. Pandang diri sendiri. La tamuddanna 'ainaika. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Capek kita ini. Sampai kapan? Sampai nanti meninggal. Ya. Kadang-kadang istri kita merasa capek. Saya capek ngurusin anak, saya capek ini anak begini-begini. Suami dalam hati, kamu sih capek-capek, tapi kan di dalam rumah doang. Saya capek cari duit, capek berhadapan dengan orang, capek di jalan. Akhirnya laki-laki ngurung di kamar nangis sendirian. Dia nggak mau ditahu oleh anaknya, nggak mau ketahuan oleh istrinya. Nangis di kolong jembatan. Memang begitu. Jadi memang kalau kita mau cengeng di dunia ini habis kita. Akhirnya ada orang yang gantung diri karena nggak kuat. Nggak kuat ngadapin anaknya, nggak kuat ngadapin istrinya, nggak kuat ngadapin pinjol. Akhirnya gantung diri. Tapi kalau dia sadar itulah, makanya saya ingatkan, saya nasihatkan. Ayat Al-Quran atau Al-Quran itu kita baca dengan dua cara. Ada dua cara baca Al-Quran itu. Yang pertama, baca dengan tujuan hatam. Sampai kita hatamkan Al-Quran. Dari awal sampai hatam. Balik lagi sampai hatam. Yang kedua, kita baca Al-Quran tujuan untuk menasihati diri sendiri. Menghibur diri sendiri. Itu yang kedua. Jadi, walau surat-surat pendek kita baca.
Ibaratnya kalau orang-orang yang punya, yang biasa kayak apa namanya, biasa kayak pujangga, kayak pas syair, itu kan ketika mereka sedih kan mendendangkan beberapa bait-bait syair atau lagu lah, menyanyikan lagu misalnya dia untuk menghibur dirinya. Orang yang beriman apa? Menghibur diri dengan Al-Quran. Menghibur diri dengan Al-Quran. Nah itu yang kedua. Seperti misalnya kita baca ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu kan rasanya rasa pegal kita, rasa sedih kita, rasa capek kita itu terhibur. Itulah dunia, memang capek. Memang capek. Kita mau mengeluh kepada istri, malah ngomel. Mengeluh kepada anak, sabarlah. Gitu aja. Mengeluh kepada siapa? Udah baca aja ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang dunia ini capek. Memang dunia ini capek. Subhanallah. Jadi baca Al-Quran untuk menghibur. Untuk menghibur. Nah, makanya Allah Azza wa Jalla katakan kepada Rasul, fa in kadzdzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sakit hati karena didustakan oleh umatmu, sabar. Kenapa? Umat nabi-nabi sebelum engkau juga didustakan kok. Jadi baca Al-Quran untuk menghibur diri. Kalau yang pertama tadi baca Al-Quran dengan tujuan untuk sampai hatam. Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hatam balik lagi, hatam balik lagi. Tapi ada cara yang kedua membaca Al-Quran, baca surat-surat pendek. Untuk menghibur dan menenangkan hati kita. Seperti surat yang pernah kita lewati, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak. Kenapa hidup saya selalu terlilit penderitaan? Kenapa hidup saya selalu terlilit begini? Kenapa hidup saya? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Berarti karena saya enggak lapang dada. Itu caranya yang kedua. Sebagai penasihat, nasihati diri sendiri dengan ayat Al-Quran. Nah, makanya kenapa kita ini dijauhkan dari pelajaran bahasa Arab, supaya kita nggak paham agama kita. Kalau kita paham agama, enak. Setiap kita sholat 5 waktu sehari semalam, apalagi maghrib, isya, subuh, kita dapat nasihat dari imam. Imam baca ayat Al-Quran, kita dapat nasihat. Kita dapat nasihat. Nah, makanya ada orang cerita sampai cerita begitu, itu ada cerita orang Arab Badui, ya, dia sholat di belakang imam, imamnya membaca alam nuhlikil awwalin, alam nuhlikil awwalin al-mursalat. Bukankah kami telah binasakan orang-orang yang pertama? Ini si Arabi mundur di saf belakang, takut binasa dia, karena dia tahu ayat Al-Quran. Tapi ini salah tafsir. Tapi dia mundur dia. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah binasakan yang pertama? Mundur saf kedua dia dalam salat. Takut binasa. Lanjut ayat berikutnya. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami ikutkan beri yang keduanya. Mundur lagi di saf ketiga. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Lari dari masjid dia. Takut dia. Nggak mau lihat. Saya nggak mau. Karena paham Al-Quran. Walaupun Masya Allah, walaupun dia salah paham, tapi dia tahu Al-Quran, iman. Ya, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah binasakan yang pertama? Takut dia saf pertama, mundur saf kedua. Tsumma nujbihumul akhirin. Ya, ada seorang raja memaksa salah satu anak buahnya untuk menjadi imam. Raja yang zalim memaksa dia untuk jadi imam. Udahlah, kamu wajib jadi imam. Saya tidak mau jadi imam. Anda seorang raja yang zalim begini, paksa jadi imam. Dia jadi imam akhirnya. Dia jadi imam. Apa yang dibaca oleh imam ini dan didengar oleh rajanya, rajanya faham bahasa Arab. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kami ini hanya mentaati dan menuruti para pemimpin-pemimpin kami yang menyesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, timpakan kepada pemimpin-pemimpin kami azab 2 kali lipat yang telah menyesatkan. Selesai salat dipanggil. Kamu boleh baca surat apapun, tapi jangan baca surat itu di depan saya. Kamu boleh baca surat apapun, tapi awas.
Sekali lagi kamu baca ayat itu, kamu saya penjara. Kenapa? Dia merasa Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang pedih. Subhanallah. Nah, ada lagi ulama diajak, dipaksa oleh yang meninggal adalah raja yang kafir, dipaksa ulama ini untuk mengirimkan bacaan Al-Quran kepada raja kafir ini. Ulama ini dipaksa baca Al-Quran untuk arwahnya orang raja kafir yang meninggal. Dia mau dipaksa daripada di penjara. Dia bacakan ayat Al-Quran. Mereka senang aja, mereka nggak tahu Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Khuduhu fagulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh. Dikiranya ulama ini tunduk, nggak taunya kalau mereka baca terjemah mungkin digantung itu ulamanya. Khuduhu fagullu, wahai malaikat, seret orang ini, ambil dan seret dia, bawa ke neraka jahanam. Tsummal jahima sallu, bawa dia, seret dia ke neraka jahanam, ya Allah. Wahai malaikat, sampai selanjutnya. Jadi itulah Al-Quran. Baca itu untuk menghibur diri, untuk menenangkan hati. Ya, kalau kita tidak mungkin belum sempat baca untuk hatam Quran, atau mungkin lama hatamnya, paling tidak surat-surat pendek itu kita baca untuk menghibur diri kita, untuk menenangkan hati kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada satupun yang berkuasa atasnya? Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ini kadang-kadang perasaan manusia. Perasaan manusia kalau sudah sesat lebih ngeri. Fir'aun misalnya merasa ana rabbukumul a'la. Perasaan dia tidak ada yang lebih berkuasa dari dia. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ayahsabul insanu an la yaqdiru alaihi ahad. Inilah yang menyebabkan manusia sombong karena merasa dia berkuasa, merasa tidak ada yang menyaingi. Dia lupa bahwa Allah Azza wa Jalla adalah di atas segala-galanya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Makna ayat ini barakallahu fikum, yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Maknanya seperti yang kita lihat sekarang itu di negara-negara kafir. Bahkan di Cina diciptakan bola anti kiamat. Artinya mereka merasa dengan harta yang mereka keluarkan itu, dengan belanja yang mereka, dengan teknologi yang mereka bikin itu, mereka merasa aman dari azab Allah. Sampai bahkan ada beritanya mereka menciptakan bola anti kiamat, di mana bola itu bisa tenggelam di dalam lautan, bisa bertahan hidup orang karena di dalam ada oksigennya, ada ininya, ada itunya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia mengira bahwa dengan harta yang banyak, dengan dia sudah banyak membuat ini, membuat itu, dia akan selamat dari azab Allah. Membuat matahari tandingan, membuat membuat roket, membuat barakallahu fikum nuklir. Kalau sudah kekuasaan Allah berbicara, mau apa manusia? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia kan hanya bermodalkan rasa sombong. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara, sudah menakdirkan, mau apa? Namrud yang begitu sombong mati dengan serangga yang menyelinap di dalam lubang hidungnya. Namrud, penguasa dunia. Abraha mati dengan burung Tayran ababil. Fir'aun mati dengan lautan.
Hal-hal yang kadang-kadang tidak pernah diperhitungkan itu. Hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan ternyata menjadi sumber malapetaka. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia mengira bahwa dengan dia berbelanja banyak, bikin senjata ini, bikin senjata itu, bahkan di Israel dibikin itu bunker-bunker di dalam tanah untuk tempat perlindungan. Tapi apakah kalian akan berlindung terus-terusan? Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Itulah nasib Yahudi. Nasib Yahudi Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Allah mengatakan bahwa sampai hari kiamat Allah akan selalu bangkitkan orang-orang yang menyiksa orang-orang Yahudi. Masya Allah. La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Mereka kalau masalah teknologi jangan tanya. Cerdas jangan tanya. Tapi apa tenang? Enggak. Mereka ngumpul aja saumpil di Israel itu. Ngumpul di situ. Tapi apa mereka tenang? Enggak. Kenapa? Memang Allah sudah mengatakan begitu. La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran. Wa idh ta'adzana rabbuk. Dan ingatlah ketika Allah memberikan pengumuman kepada semua umat, la yab'atsanna 'alaihim. Allah akan selalu mengirim orang-orang yang mengazab, yang menyiksa Yahudi. Terjadi. Dulu peninggal Nabi Musa, mereka merasakan bagaimana hidup di bawah kekuasaan Bakhtasarsar, dibantai. Kemudian belakangan Jerman, Hitler, habis itu Yahudi. Sampai sekarang mereka punya bangunan, punya roket, punya itu, punya itu, tapi nggak tenang hidupnya. Kenapa? Allah sudah mengatakan la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Mereka lari dari Baitul Maqdis, dari kekejaman Bakhtasarsar. Berangkat mereka ke Madinah, berangkat mereka ke Khaybar, berangkat mereka bikin perkampungan di Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Apa mereka tenang di sana? Enggak juga. Begitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dihabisi Bani Quraidah karena pengkhianatan mereka. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibersihkan semuanya. Di zaman Rasulullah Khaybar, Yahudi Khaybar yang kokoh dengan benteng-bentengnya, habis semuanya. Di mana mereka tinggal selalu enggak pernah tenang. Enggak pernah tenang mereka. Kemana ya wahai Amirul Mu'minin? Kami mau kemana wahai Amirul Mu'minin? Di zaman Umar. Kami diusir dari Madinah, mau kemana? Kata Umar bin Khattab, ila ardil mahsyar. Pergi saja ke padang mahsyar. Maksudnya negeri Syam. Mereka berkumpul di sana. Man yasumuhum su'al adzab. Mereka kenapa? Mendewakan harta. Merasa dengan harta yang mereka pegangi, dengan bantuan senjata, bantuan ke harta dari negara-negara barat sekutu, mereka akan merasa aman, membuat persembunyian-persembunyian, membuat ini semuanya. Itulah kesombongan yang diceritakan oleh Allah. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia mengira dengan pembelanjaan yang sudah banyak, membuat tempat yang aman, membuat merasa aman, enggak akan mungkin. Dalam surat Al-Hasyr itu. Dalam surat Al-Hasyr Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah Azza wa Jalla kisahkan Yahudi Khaybar, ya, yang mereka sudah membuat benteng sekeliling mereka, dikepung oleh kaum muslimin berbulan-bulan, anteng, enggak takut mereka sama sekali. Kenapa? Mereka sudah menyiapkan benteng dari atas, para pemanah sudah disiapkan di jembatan, di pintu benteng mereka dibikin sungai, aliran air, nggak bisa dijebol. Jadi mereka dikepung oleh kaum muslimin, nggak sama sekali, mereka tetap bercocok tanam di dalam benteng mereka. Mereka nggak ada masalah sama sekali.
Anteng tenang. Tapi apa? Namanya tentara Allah Azza wa Jalla kalau sudah berbicara, wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Sudah selesai. Allah selalu buktikan. Kekuatannya itu Allah selalu buktikan. Wahai manusia, yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang Yahudi enggak kenal Allah. Mereka merasa dengan benteng-benteng yang mereka bikin, dengan senjata yang mereka bikin, dengan bunker-bunker yang mereka bikin di bawah tanah, perlindungan-perlindungan di bawah tanah, mereka merasa aman. Itulah perasaan mereka. Dengan pohon-pohon gharqad yang berduri mereka tanam, mereka merasa aman. Tetapi Allah Azza wa Jalla sudah katakan, wahai orang-orang Yahudi, yaqulu ahlaktu malal lubada. Itulah memang sifat, enggak bakal. Sampai hari kiamat. Allah sudah bersumpah. Kenapa? Itu semua akibat dosa mereka, akibat pengkhianatan mereka kepada para anbiya. Nabi umat yang paling banyak membunuh para nabi adalah Yahudi. Alhamdulillah umat Islam tidak pernah membunuh Nabi. Umat rahmah, ummatul marhumah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Orang-orang yang sombong Allah beri peringatan, jangan merasa bahwa Allah tidak melihat kalian. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain? Tidakkah kami telah ciptakan kepada kamu wahai manusia dua bola mata untuk melihat kebenaran? Wa lisanan wa syafatain. Dan kami ciptakan kepada manusia satu lisan dan dua bibir. Ada dijelaskan bahwa di antara hikmah Allah ciptakan manusia ini dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, satu lisan, supaya lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, lebih banyak tarik nafas daripada bicara. Kenapa? Lidah kita satu, telinga kita dua, mata kita dua. Kebayang nggak kalau mata, kalau lisan kita ini dua? Satu aja sudah kadang-kadang Masya Allah banget. Fungsinya mata untuk melihat, lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada bicara. Itu fungsinya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Satu lisan dan dua bibir. Lisan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla satu dan dibentengi oleh Allah Azza wa Jalla dua lapis. Yang pertama bentengnya gigi, yang kedua bibir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika berwasiat kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah menjelaskan pintu-pintu kebaikan, salat, puasa, jihad fi sabilillah, qiyamul lail, sebarkan salam, sedekah, pintu-pintu kebaikan. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Muadz, "Ya Muadz, ala adulluka ala milaki dzalika kullih?" Wahai Muadz, itu tadi pintu-pintu kebaikan yang saya terangkan. Pintu-pintu surga yang saya jelaskan. Puasa, sholat malam, sedekah, zakat. Wahai Muadz, mau saya tunjukkan kepada engkau kontrol kebaikan kamu ini, kunci daripada, berangkas daripada kebaikan kamu ini supaya tidak dicolong orang. Masya Allah. Kan Muadz penasaran. Anda ini sudah punya contoh ya, saya kasih contoh logika aja ini. Anda sudah punya duit banyak. Alhamdulillah dengan jerih payah kita hasil ini semua. Alhamdulillah Anda punya rekening miliaran, Anda punya duit miliaran. Tapi mau nggak saya ajarkan berangkas untuk deposito ini supaya tidak dicolong orang? Jelas orang mau dong. Anda kan punya tabungan di rumah miliaran. Anda punya duit di rumah miliaran. Tapi kalau dicolong orang, caranya gimana? Saya ajarkan. Maka Rasul berkata kepada Muadz, itu wahai Muadz tadi adalah pintu-pintu surga. Salat, qiyamul lail, sedekah. Mau enggak saya ajarkan kepada kamu berangkasnya itu, kuncinya itu supaya kebaikan kamu itu tidak hilang dicuri orang? Qala bala.
Kata Mu'adz bin Jabal, mau ya Rasulullah. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjulurkan lidahnya, ujung lidahnya, kemudian sambil memegang ujung lidah beliau mengatakan, kuffa alaika hadza. Kalau ingin amal kebaikan kamu itu utuh, tidak diminta orang, lidahmu diatur, lesanmu ditahan. Kuffa alaika hadza. Itu sampai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ragu. Masa sih sholat, zakat, sedekah, zikir, baca Quran hanya karena lidah bisa berpengaruh? Ya Rasulullah, a'inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih? Ya Rasulullah, apa mungkin orang diazab dan gugur amalnya hanya karena lisan? Mu'adz bin Jabal menganggap sepele. Kata Rasul, "Istaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau hai Mu'adz. Bukankah orang yang kebanyakan orang terseret di dalam neraka di atas wajah atau di atas hidung-hidung mereka, kecuali adalah hasil lidah mereka? Bukankah orang kafir berawal dari lidah? Bukankah orang masuk neraka kebanyakan disebabkan karena mulut, karena lidah? Itu sudah. Walisanan wa syafatain. Nikmat Allah menciptakan kepada kita dua mata, satu lisan wa syafatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, ma aktsaru ma yudkhilun nar? Di antara anggota tubuh manusia ini, apa yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka jahanam? Sahabat Rasulullah tanya kepada sahabat, apa matakah, telingakah, tangankah, kakikah? Dan ini hadisnya dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. Ma aktsar ma yudkhilun nas nar? Apa anggota badan, anggota tubuh yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka jahanam? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-afwahan. Yang paling banyak menyeret orang, anggota badan yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka jahanam adalah mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak. Mulut dan kemaluan. Tangan itu hanya alat. Nah, walisanan wa syafatain. Kita tambah satu ayat. Wahadaina, atau tambah dua ayat. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Syukran barakallahu. Manusia ini mesti dihadapkan dengan najdain, kebaikan, keburukan. Itu sudah tidak ada pilihan itu. Wahadainahun najdain. Manusia ini lahir dalam keadaan fitrah. Begitu dia keluar dari masa fitrahnya, manusia mulai balik khususnya, disitulah Allah Azza wa Jalla sudah menunjukkan kepada manusia dua kebaikan. Dua jalan. Bukan dua kebaikan, dua jalan. Awalnya nggak ada bayi yang lahir atau umur bayi 5 bulan tiba-tiba minta minum siu, minum alkohol, tiba-tiba main gaple, main game. Nggak ada. Fitrah yang baik-baik aja dia kerjakan, fitrah. Tapi nanti manusia ini begitu dia sedikit mumayyiz, sedikit bisa membedakan, barulah di situ Allah katakan wahadainahun najdain. Disitulah manusia ketika dia sudah mulai berpikir, terbukalah pikirannya. Ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang jelek, ini yang benar. Wahadainahun najdain. Dua jalan ini. Najdul khair wa najdul syarr. Itu semua Allah berikan itu kepada manusia. Tinggal manusia milih
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufur. Toh Allah juga menyiapkan hanya dua kok di akhirat, surga dan neraka jahanam. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia ini. Makanya disitulah pentingnya kita manusia ini selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Jadi doa, kenapa? Anak kita itu dan anak kita barusan bisa membedakan, barusan bisa berpikir saja, dia sudah dihadapkan dengan dua tantangan hidup. Baik, jelek. Itu aja sudah. Baik, jelek. So, sebaik apapun kita juga mesti begitu, dihadapkan selalu itu. Selama kita hidup. Dari mulai kita bisa membedakan, sampai kita meninggal, selalu dihadapkan dengan dua pilihan ini. Dua pilihan ini, tarik-tarikan ini. Maka Allah Azza wa Jalla, kita sampai satu ayat, Allah katakan, falaqtahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Artinya apa makna ayat ini? Maknanya, kalau manusia ingin selamat, kalau manusia ingin menjadi baik, falaqtahamal aqabah. Dia mesti berjuang menerjang hawa nafsunya, berat. Al-aqabah, sesuatu yang mendaki, berat. Falaqtahamal aqabah. Orang kalau mau baik, kalau mau selamat, kalau mau ini semuanya, dia harus berat perjuangannya. Apalagi zaman sekarang lebih berat lagi. Ya, kalau dulu tantangannya kalau anak kita sekolah, kalau dulu anak kita itu, tantangan anak kita itu kan cuma pergaulan aja. Takutnya kita, anak kita di sekolah salah pergaulan. Gampang kita awasi. Ketika anak kita ini sudah susah diarahkan di sekolah, cabut dari sekolah, masukin bengkel pondok pesantren. Sekarang nggak sekolah, nggak pesantren, sama tantangannya apa? HP. Fitnah luar biasa. Falaqtahamal aqabah. Dan hampir 100% akhirnya orang tua pun nyerah pada anak dengan handphone. Enggak dikasih nangis, mengganggu orang tua, mengganggu kerjaan, ganggu ini, kasih. Nyerah kita. Kita mau bilang anak-anak kita mau kontrol HP anak-anak kita, mereka lebih ahli daripada orang tuanya. Kontrol aja Pak, kontrol aja Bu itu HP saya. Oh ya aman, padahal udah dikasih password semua. Kita dibodohin sama anak-anak kita ini, dikerjain. Apa falaqtahamal aqabah? Tapi apa kita harus menyerah? Apa boleh kita menyerah dengan keadaan? Kita menyerah dengan zaman? Kita menyerah? Enggak, falaqtahamal aqabah. Tetap kita harus berjuang. Tetap kita harus berusaha, jangan sampai terbawa, terpengaruh dengan zaman, jangan sampai terpengaruh dengan keadaan. Tetap kita falaqtahamal aqabah. Nah, kita mungkin tidak bisa menguasai anak-anak kita dengan HP, kontrol. Nggak bisa kita kuasai. Tapi kita kuasai anak-anak kita, doa, pintu rahmatmu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina. Rabbi habli minas salihin. Wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita tidak bisa menguasai itu semuanya, jangan pernah menyerah. Saya menyerah melihat anak-anak sekarang, terserah anak-anak aja lah. Terserah mereka. Oh, enggak boleh. Tambah rusak anak-anak kita. Kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Satu yang tidak bakal tertutup, satu yang tidak bakal terhalang, pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka. Maka apa berarti? Doa siang dan malam. Doa siang dan malam, Rabbana hablana min azwajina. Masih kecil anak kita bisa arahkan, besar dikit ngelawan, aduh, berat juga. Maka jangan pernah menyerah, karena ternyata hidup itu memang falaqtahamal aqabah. Orang untuk menjadi orang yang baik, dia harus melawan zaman. Menjadi orang yang baik, dia harus melawan kejahatan.
dia harus berjuang menekan hawa nafsunya, dia harus berjuang dan memang berat. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah mengatakan saya akan tunjukkan jalan yang benar. Ini barakallahu fikum. Surat Al-Balad belum sampai selesai karena suratnya lumayan panjang. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil menikmati hidangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum.